Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari sejak kita berada di buayan, di ayunan, sampai kita masuk ke liang lahat. Ungkapan ini menandakan bahwa orang mencari ilmu itu adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan sepanjang kita masih hidup. Maka kita punya kewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban itu terus berjalan sampai kita baru berhenti sampai kita masuk ke liang lahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya orang yang berilmu, sehingga setiap hari, setiap saat, sepanjang kita hidup, wajib untuk mencari ilmu. Karena orang yang berilmu itu adalah lebih baik dan tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ketidaksamaan ini baik saat dia berada di dunia maupun ketika ia berada di akhirat. Di dunia saja akan sangat terasa orang-orang yang tidak berilmu adalah orang-orang yang terkebelakang. Tetapi orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang terdepan. Negara yang berilmu adalah negara yang maju. Tetapi negara yang miskin ilmu adalah negara yang terkebelakang. Ketidaksamaan ini sangat jelas saat kita berada di dunia. Begitu juga ketidaksamaan ini akan sangat lebih terasa saat kita berada di akhirat kelak. Hanya orang-orang yang berilmu saja yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak berilmu, dia tidak ada harapan untuk bisa masuk surga. Makanya ibadah yang baik adalah ibadah yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Ibadah salat yang baik adalah ibadah salat yang ada ilmunya. Ibadah puasa yang baik adalah ibadah puasa yang berilmu. Maka ibadah-ibadah yang diterima di sisi Allah adalah ibadah-ibadah yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita masuk ke dalam liang lahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi berpesan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin menguasai dunia ini, maka miliki ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin di akhiratnya bahagia, di akhiratnya senang, maka miliki ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin dua-duanya, dunia bahagia, akhirat bahagia, maka kata Rasulullah, miliki ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu pesan Mu'adz bin Jabal
Beliau berkata, ta'allam al-ilma fa inna ta'allumahu laka hasan. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu, karena mempelajari ilmu adalah satu kebaikan. Jadi orang yang selalu belajar, dia sudah mendapatkan satu kebaikan. Wa talabahu ibadah. Dan orang-orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, itu sudah dicatat sebagai nilai amal ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih. Dan orang yang saling mengingatkan akan ilmu itu adalah tasbih. Kemudian wal bahsa anhu jihad. Membahas satu ilmu yang dibahas itu berpahala jihad. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah. Sementara mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya itu sudah bernilaikan sedekah. Wa badlahu li ahli qurbah. Sementara orang yang mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya, dari gurunya, maka dia dianggap sudah satu qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, pesan dari Mu'adz bin Jabal ini, bahwa orang-orang yang mendatangi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, ingin terus belajar, mencari ilmu, tidak ada yang merugi. Semua yang dia lakukan ini adalah kebaikan. Yang dia pelajari adalah ibadah. Saling mengingatkan ilmu adalah tasbih. Sementara membahas ilmu yang sedang dipelajari adalah jihad. Sementara mengajarkan kepada orang yang tidak tahu sudah bernilaikan sedekah. Dan yang paling terpenting, ini adalah cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pesannya adalah sering-sering hadir ke majelis-majelis ilmu, baik dia yang formal ataupun yang tidak formal. Hadir ke majelis-majelis ta'lim, nilai pahalanya sangat luar biasa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah pesan dari Imam Ali karramallahu wajhah, di mana kata Imam Ali, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjaga diri kamu, sementara harta kamu yang menjaganya. Wal malu tunkisuhu an-nafaqatu. Harta kalau dinafkahi dia akan habis dan berkurang. Wal ilmu yazku bil infaq. Sementara ilmu yang disebarluaskan itu akan terus bertambah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena itu kelebihan orang yang menuntut ilmu, manfaat dan fadilah orang yang belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang pertama, orang itu dicatat kalau matinya mati husnul khotimah. Di mana kata Imam Al-Hafiz Ibnu Abdil Bar rahimahullah, beliau berkata, "Man mata taliban lil ilmi fahuwa min alamati husnil khotimah li'annahu mata ala ta'atin azimatin." Siapa orang yang sedang menuntut ilmu, belajar, hadir ke majelis-majelis ilmu, maka itu tanda-tanda mati husnul khotimah. Karena mati dalam taat yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mati husnul khotimah, maka jangan beratlah kaki kita melangkah ke majelis-majelis ilmu. Kelebihan yang kedua, orang yang rajin menghadiri majelis ilmu, dia akan mati posisinya sebagai mujahid.
di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Siapa yang mendatangi masjidku ini lantas dia mendatanginya hanya untuk niat belajar atau mengajarkan ilmu di dalam masjid ini, maka kedudukannya ini sebagai mujahid fi sabilillah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian kelebihan yang ketiga, orang yang rajin hadir ke majelis ilmu, maka orang ini dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalahu Allahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang jalan meniti satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keempat, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang sudah disiapkan taman daripada taman surga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala khilaquz dzikri. Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka perbanyaklah berzikir. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan taman-taman surga?" Rasulullah menjawab, "Itulah halaqah atau perkumpulan-perkumpulan orang yang hadir di majelis-majelis zikir atau di majelis-majelis ilmu." Masyarul muslimin rahimakumullah, di sisa usia kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali menghadap Allah, di sisa-sisa usia kita ini bisa jadi besok dan lusa, minggu depan, bulan depan kita sudah dipanggil menghadap Allah. Apa yang kita sudah siapkan? Minimal jadikan diri kita mati husnul khatimah, atau minimal jadikan diri kita orang-orang yang mati mujahid fi sabilillah. Maka datangilah majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan di penghujung atau di sisa usia-usia kita ini, kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan yang panjang, ilmu yang bermanfaat, dan orang-orang yang tercatat rajin hadir ke majelis-majelis ilmu, sehingga kita tercatat orang-orang yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin faslun wal ghafurur rahim.